lanjutkan ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi yang kita pelajari tentang apa? Al-jumlah itu yang kita tuju. Dan oleh karenanya kita selalu ditanyakan terus, ini jumlah mufidah atau bukan, ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu mesti kita ditanya dan bahkan harus bertanya kepada diri kita, ya kan gitu. Itu karena itu yang mau kita cari. Jadi kita selalu mengarah ke sana, bagaimana mengerti jumlah, nanti bisa menyusun jumlah atau bisa membaca, itu adalah menjadi suatu jumlah, harus begitu. Nah, termasuk setiap kalimat-kalimat kita nanti belajar pun begitu. Ya, mesti itu jumlah apa? Ya, jumlah apa? Mufidah, ismiyah atau fi'liyah, gitu kan? Akan demikian terus apa yang kita harus lalui. Ya. Berikutnya, ikhwah, termasuk apa namanya susunan kalimat yang untuk menerangkan di sini. Misalkan al jumlatul mufidatu hiya kullu ma tarakkaba, itu pun juga apa? Jumlah, ya kan? Itu pun jumlah mesti, itu jumlah. Itu mesti jumlah. Juga jumlah ismiyah hiya, itu pun jumlah. Hiya allati tubda'u, gitu kan? Itu mesti jumlah juga. Jadi terus semua keterangan-keterangan itu mesti berupa jumlah. Apalagi Al-Qur'an, apalagi juga hadis, juga apalagi apa? Juga semua kata-kata dalam dzikir itu pasti juga berupa semuanya jumlah semua, ya. Kita tahu itu jumlah apa maknanya? Pasti afada maknan ta'aman. Ya. Kemudian kita lanjutkan sekarang, ikhwah, syibuhul jumlah. Ya, syibuhul jumlah. Tentu syibuhul jumlah ini bukan bagian lain dari al jumlatul mufidah, tapi apa? Tentu adalah dia, ya, apa namanya, bukan bagian lain, bukan tandingan. Tapi ya dia termasuk unsur penyusun jumlah. Ya, termasuk unsur penyusun jumlah. Nah gitu. Dia termasuk unsur penyusun jumlah juga. Jadi untuk membentuk jumlah, kadang di antara susunannya berupa syibuhul jumlah dengan kata yang lain membentuk jumlah, gitu ya. Nah, yuk kita lanjutkan syibuhul jumlah, wah, pengertiannya, ya. Apa syibuhul jumlah? Dibaca Bambang. Salam. Mukawwanah. Mukawwanah. Jadi dari kawwana. Kawwana yukawwinu. Takwinan mukawwinun. Mukawwanun. Nah, mukawwanun muannas mukawwanah, ya kan, mukawwanatun. Dia kullu ibaratin mukawwanatin min dzarfin ba'dahu mudhafun ilaihi mithlu fawqa sajarati mawdatun. Terus au jarin wa majrurin mithlu fil manzili 'ala al-maktabi. Nah, ini ikhwah, di dalam bahasa Arab strukturnya ada yang dinamakan syibuhul jumlah. Syibuhul jumlah dibahas di sini karena dia apa? Karena dia juga tarokaba. Dia juga apa? Takawwana. Juga takawwana, ya kan, itu kan? Juga tersusun
dari dua kata, ya kan, dua kata. Nah itu. Tapi dua kata yang dimaksudkan sudah takyin. Kalau tidak dzarfun wa mudhafun ilaih, yo apa itu? Jarun wa majrurun. Itu dua kata yang menyusun sibhul jumlah. Jadi diterangkan di sini supaya apa? Supaya kita paham bahwa ini sekalipun susunan dua kata tapi bukan jumlah. Kalau susunannya itu adalah dzarfun wa mudhafun ilaih atau jarun wa majrurun. Itu artinya di sini agar kita nggak kena syubhat, itu kan. Nah, supaya kita betul-betul gamblang bahwa yang kita tuju adalah jumlah mufidah jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Jangan sampai hanya sibhul jumlah. Jadi berarti bersama kata yang lain akan membentuk jumlah juga. Sekalipun apa tadi sibhul jumlah tetap sudah susunan. Tapi dia pasti hanya dua kata dari apa tadi? Dzarf wa mudhafun ilaih atau dari jarun wa majrurun. Nah, bahasa Arabnya kullu ibaratin mukawwanatin, ya kan? Kullu ibaratin mukawwanatin, setiap ungkapan yang disusun dari itu. Dzarfin wa mudhafun ilaih atau dzarfin ba'dahu mudhafun ilaih, silahkan boleh bisa begitu. Au jarun wa majrurun. Contohnya fil manzili. Fil manzili namanya sibhul jumlah. Kenapa? Li'annahu ibaratun mukawwanatun min jarrin wa majrurin. Mana jarnya? Mana majrurnya? Al-manzil. Fi namanya apa? Jar. Apa makna jar? Yang mengejarkan. Jar itu apa? Isim fa'il. Majrur isim maf'ul. Dari fi'il apa? Dari fi'il jarra ya jurru. Dari jarra ya jurru jarron. Jarra ya jurru jarron jarrun majrurun, ya kan gitu. Ikut wazan madda, ya kan, madda yang mudu maddan, madun mamdudun. Ini jarra ya juru jarron jarun majrurun. Jadi jarun yang mengejarkan, kalau majrurun yang dijerkan, ya. Jadi makanya sibhul jumlah itu juga dinamakan apa? Al-jaru wal majruru. Gitu kan? Dinamakan al-jaru wal majruru karena dia yang mengejarkan dan yang dijerkan. Dia bukan jumlah, cuman al-jaru wal majrur. Belum afada maknan zaman. Contoh lain alal maktabi. Itu juga namanya sibhul jumlah, namanya al-jar wal majrur. Mana jarnya? Ala, majrurnya al-maktabi. Al-maktabi, ya. Al-maktabi itu al-makta, ya toh. Al-makta apa al-maktu itu Rian? Bukan maktu ya. Kenapa? Kok itu al-makta enggak al-maktu? Ya, isim makan dari kata ba. Isim makan dari kata ba yaktubu adalah maktabun. Ya gitu kan? Maktabun kan gitu. Ya, kalau isim maf'ul itu ada wawunya, maktubun tapi ada wawunya, ya kan? Maktubun isim maf'ul, ya. Nah, gitu. Ya memang itu seninya bahasa Arab ya gitu, Masya Allah. Itu namanya
Bagus sekali, perbedaan sedikit udah tercapai maksud dan tujuan. Ya kan kayak itu, kayak sekarang ini kan ada berbagai teknologi sekarang kan itu. Kecil-kecil kemampuannya sekarang besar kan gitu. Kalau dulu gede-gede kemampuannya kecil. Dulu tuh kita tahu hard disk itu gede banget, tapi cuma 40 MB. Iya toh? Dulu kita beli itu cuma 40 MB itu, beli hard disk itu. Udah hard disk itu udah hard disk itu 40 MB dulu itu, gede itu dulu hard disk itu. Iya. Sekarang cukup SSD itu, cilik, tipis itu, kenceng, 1 tera. Itu kan? Sekarang gitu. Itu pada akhiran. Kalau ini lebih bagus lagi, beda sedikit sudah kasolal maksud. Udah sampai tujuan gitu kan, udah hebat, kuat gitu kan itu. Nah, gitu kita kan punya itu gitu bahasa Arab kan itu. Ya kan itu kan itu. Dan sudah sejak zaman dulu, bukan yang sekarang. Dulu kayak gini bahasa Arab itu kan itu. Ya. Jadi punya berbagai perubahan yang sedikit tapi telak maknanya perbedaannya itu kan. Nah gitu. Kita harus betul-betul jeli ya kan. Harus jeli paham betul itu kan itu. Yuk. Kemudian ada apa itu fauqas syajarati. Fauqa saja juga apa tarokaba min kalimatain. Tapi apa tidak afada maknan taman. Memang dia bukan jumlah tapi syibuhul jumlah. Fauqa dzurfun, ya kan? Asyajarah mudhofun ilaih. Juga qabla zuhri ya gitu. Kenapa itu mendatangkan dua contoh itu fauqa syajarati qabla zuhri? Kenapa mendatangkan dua contoh zulfan? Coba antum husnudon ke penulis, kenapa itu kok beliau mendatangkan dua contoh itu? Iya, karena dzarf ada dua. Ya kan? Kenapa dua contoh? Karena dzarf ada dua. Dzarful zaman dan dzarful makan. Dzarful makan misalkan fauqa, ya, fauqa syajarati. Dzarful zaman qabla dzuhri. Ya. Kalau jar majrur, kenapa beliau mendatangkan dua contoh itu? Siapa itu pojokan? Aji ya? Siapa pojokan? Aji dah? Ya Aji yuk. Kenapa Aji mendatangkan dua contoh? Fil manzili alal maktabi, ya kan? Ya mulakhos, karena ringkasan, nggak mungkin mendatangkan semua karena huruf jar ada banyak ya, dengan dua gitu aja gitu. Jangan kayak tadi karena ada dua huruf jar, wah salah paham nanti gitu ya, jangan gitu ya. Di sini karena ini memang ringkasan aja, karena ada banyak ya cuman disebutkan dua saja gitu toh ya, itu gitu maknanya ya, jangan kayak atasnya nanti gitu ya. Ini kita husnudzon nih kan. ya gitu ya. Kalau cuma dua ya sebutkan semua ya kan. Satunya makan dan zaman ya semua disebutkan fauqa syajarati qabla dzuri. Kalau huruf jar kan ada banyak, ya udah diwakili dua saja kan itu. Fi sama ala kan itu yang dianggap paling sering kan itu. Fil manzili alal maktabi, nah gitu. Ada pertanyaan ya sampai sini sebelum kita lanjut?
Apa ada permohonan? Kalau nggak ada permintaan, nggak ada pertanyaan juga boleh. Nggak ada pertanyaan, ada permohonan. Misalkan terlalu lambat nerangkannya gitu, dipercepat sedikit. Pun pas nggih. Ya, iya Pak. Bismillah Pak nggih to. Udah ya, berarti nggak ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan. Halaman selanjutnya. Malkhuzatun. Sekarang ya. Sekarang malkhuzah ya. Jadi yang pokok-pokok sudah, sekarang tinggal catatan ya. Catatan tertentu ya. Dibaca. Yuk. Denny baca ya. Ta'rifun syari'un mustalahati al-amati allati sayati dzikruha fi awalil kitabi ilman bi annahu sayatimmu ya fima yali sampai akhir itu jumlah atau bukan ilham. Fima yali ta'rifun syari'un li ba'dil mustalahati al-amah, itu jumlah atau bukan? Fima yali ta'rifun syari'un li ba'dil mustalahatil amah, itu jumlah atau bukan Iqbal? Marimo jumlah apa hi? Jumlatun ismiyah sahih. Itu jumlah ismiyah ya. Jadi fima yali ta'rifun syari'un li ba'dil mustalahatil ammah adalah jumlatun ismiyah. Itu jumlah ismiyah. Ya, kenapa? Li'annahu tarakkaba min mubtada'in wa khobarin. Ya, li'annahu tarakkaba min mubtada'in wa khobarin. Mana mubtada'nya Saifuddin? Miftah. Syari'un sahih. Kok syari'un bukan? Apa? Ta'rifun ya. Mubtada'nya ta'rifun ya kan. Mubtada'nya ta'rifun, tu ta'rifun mubtada' itu. Ta'rifun mubtada' ya kan. Mana khobarnya? Thayyib. Thayyibi. Mana? Fima sahih. Fima itu kan, fima yali itu adalah sibuhul jumlah khobarun muqaddam. Terus ta'rifun mubtadaun muakhir. Ya kan? Mubtada yang diakhirkan. Gitu toh? Itu ya kawan. Nah, itu demikian ini berupa jumlah mesti kan gitu. Di fimayali di dalam apa yang datang berikut ini adalah gitu. Kenapa? Karena mubtada dan khobar adalah ta'rifun, adalah pengertian
Syari'un secara yang ringkas, pengertian yang ringkas, cepat ya, yang cepat ini enggak detail, cuma cepat, ringkas. Tentang apa? Sebagian istilah-istilah umum. Ya kan? Yang sayati dzikruha, yang datang penyebutannya di awal kitab di sini. Jadi ini akan istilah yang sering disebut-sebut, makanya perlu diterangkan apa takrifnya dahulu walaupun secara cepat ya. Cepat pendek tok aja gitu. Sayati dzikruha gitu kan, sayati dzikruha. Ya. Fima yali allati sayati gitu toh. Nah, fima yali terus alati sayati dzikruha itu sama sebetulnya itu. Artinya apa? Artinya dia sibuhul jumlah kan? Apa silah mausul. Ya, afwan silah mausul. Jadi sayati dzikruha itu apa jamaah? Silah mausul. Berupa apa silah mausulnya? Jumlah fi'liyah. Jadi ingat, setiap ada isim mausul mesti diikuti penyambungnya. Karena kan isim mausul artinya isim yang disambung. Ya kan? Tentu ada sambungannya. Nah, sambungannya namanya apa? Silah mausul. Dan sambungannya silah mausul itu mesti berupa jumlah. Ya. Jadi setelah isim mausul itu mesti jumlah. Jadi kita juga harus cermati, setelah isim mausul itu jumlah. Ya, jumlah. Bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Ya, gitu. Ini alati isim mausul, maka setelah isim mausul beri jumlah. Nah, jumlahnya silah mausul sayati dzikruha. Yang sayati dzikruha, gitu kan, yang akan datang penyebutannya. Nah, gitu. Ini juga termasuk indahnya bahasa Arab. Jadi ketika suatu yang panjang, dia supaya nggak membingungkan, agar memahamkan, maka dia berupa satu ikatan, ya kan? Berupa satu jumlah, kan gitu kan? Berupa jumlah. Nah, itu yang juga hebat di situ. Ya kan? Setelah yang itu berupa jumlah. Itu enak karena setelah yang kan panjang tuh kan itu kan. Dia kan isim yang berupa isim mausul. Kan gitu. Yang berupa isim mausul. Nah, itu kata sambung. Jadi kita membutuhkan sambungan yang panjang. Nah, nyambungnya pakai isim mausul. Kemudian setelah isim mausul, sambungannya untuk menerangkannya itu tadi pakai jumlah. Namanya jumlah silah mausul. Nah, itu jangan sampai itu kita bingung, itu malah itu yang menjelaskan, itu yang bikin kita tuh nggak salah paham, ya kan gitu. Jadi kita mengerti, oh iya, setelah isim mausul itu adalah silah mausul berupa jumlah, ya, berupa jumlah. Di sini alati isim mausul, mana silah mausulnya? Jumlah fi'liyah sayati dzikruha fi awalil kitab. Yang datang penyebutannya di awal kitab. Ini hanya takrifun syari'un, tapi akan datang tafsil bitafsil, akan datang sayatimu akan sempurna tafsil dengan rinci fi maka niha. Nanti akan lagi datang pada tempatnya akan diceritakan dengan rinci gitu ya. Ya itu ikhwah. Sekarang di antara istilah-istilahnya. Dari yang pertama, yuk kita baca. Yang baca sekarang Biantoro ya. Al-ismun nakiratu. Ya. Huwa madalla ala ghairi muayyanin. Ay ala ismin sya'id dalalati. Mithlu rajulun, asadun, madinatun, nahrun. Ya.
Di antara istilah yang kita harus mengerti jamaah, ini istilah ya nanti akan datang nanti, maka kata nanti harus tahu maksudnya. Ya, jangan sampai kita nggak paham. Apa itu? Istilah yang namanya al-ismun nakirah. Gitu. Itu adalah isim nakirah. Nah, gitu. Nah, kita demikian, maka kita harus ingat ini loh maknanya, gitu. Apa itu al-ismun nakirah? Huwa madalla ala ghairi muayyan. Huwa madalla ala ghairi muayyan. Ya, dia sebetulnya isim, ya. Dia sudah isim seperti yang kita bahas kemarin, dia sudah isim. Dia sudah menunjukkan tadi, sudah menunjukkan apa? Menunjukkan ala insan, au hayawan, au nabat, au jamat, au makan, au zaman, au sifah, au maknan mujad minaz zaman, hanya saja ghaira muayyan, tidak ditakyin. Tidak ditakyin. Ini namanya nanti al-ismun nakirah. Ini memang istilah di dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia coba nanti apa namanya ya? Coba ada yang nanti mencari, coba memadankan kalau di bahasa Indonesia namanya apa gitu. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya nggak pakai itu, biasanya gitu. Kadang-kadang pakai itu kan itu kan. Saya di kebun itu berarti makrifat. Kalau saya di kebun ya bisa nakirah, bisa makrifat. Kalau bahasa Indonesia kan begitu kan. Kan gitu. Ya kan. Kalau sudah ada janji berarti makrifat. Karena apa? Wong kebun siji berarti nek kebun dhewe kan itu. Ya kan itu. Nah, gitu misalkan demikian. Nah itu bahasa begitu. Kalau bahasa Arab nanti ada kaidahnya tetap. Jadi ada pembedanya yang kita situ akan ada bentuk strukturnya gitu. Nah, kalau nanti isim nakirah, apa bentuk situ? Bentuknya adalah tanwin di situ kan, tanwin. Rajulun, asadun, hadiqatun, nahrun, madinatun itu toh. Nah, itu. Itu nanti rajulun itu ismun. Kenapa ismun? Li'anahu ya dulu ala insan, ya kan, isim. Terus dia apa isim? Nakirah. Kenapa nakirah? Karena insannya ghairi muayyan. Insannya ghairi muayyan. Insannya tidak ditakyin. Insannya tidak ditakyin. Insannya nggak ditakyin. Nggak pakai itu, gitu loh kalau bahasa Indonesia nggak pakai itu, ini nggak pakai kan gitu. Pokoknya rojul, pokoknya rojul. Ya si rojul ya dudu bukan hayawan, bukan nabat, bukan jamat, tapi insan, itu kan. Itu aja pokoknya insan kan itu, pokoknya insan. Terus insannya adalah bukan imro'ah, insannya adalah rojul, laki-laki kan gitu kan itu. Yang mana nggak ditakyin, kan gitu. Ya. Itu nanti nakirah, nah gitu. Itu nanti istilah dalam bahasa Arab. Nanti ada fungsinya nanti ada fungsinya ya kan. Ada fungsinya kan itu. Juga situ asadun, juga madinatun gitu. Apa madinatun jamaah? Kota. Di madinatun juga isim toh. Kenapa isim? Li'anahu ya dulu ala makan. Makan yang mana? Ghairi muayyan. Pokoknya madinatun laisat qaryah. Ya kan laisat qaryah. Ini pokoknya Madinah, bukan qaryah itu toh. Bukan qaryah, ini adalah Madinah, pokoknya kota, bukan desa. Bukan mazru'ah. Itu kan, bukan mazru'ah kan gitu. Ya. Tapi adalah Madinah itu, kota. Kota yang mana enggak ditakyin, itu Madinah kan itu. Nah, kalau kota itu kota ini namanya nanti makrifat.
Kalau kota itu kota ini nanti pakai al Madinah, itu kan? Al Madinah nanti gitu. Itu baru kota ini atau kota itu kan gitu nanti al Madinah. Kalau orang ini nanti ar-rajul. Itu kan? Ar-rajul nanti gitu ya kan? Ar-rajul nah gitu nanti. Nanti ar-rajul nah gitu. Juga nahrun, apa nahrun? Sungai. Nahrun apa namanya juga isim, juga nakiroh ya kan, ismun nakiroh. Kenapa? Karena adalah belum takyin, masih apa syai'id dalalah. Dalalahnya masih pokoknya ya semua rojul, penting bukan hayawan, bukan jamat, bukan nabat, bukan imro'ah itu toh. Nah itu di rojul kan demikian. Yang mana belum ditakyin. Juga yang lainnya. Ya itu ya, namanya al-ismun nakiroh. Jadi antum pokoknya jangan gini, jangan ini opo, bahas opo, jangan gitu. Tapi tolong antum husnudzon. Kok diajarkan, kok dikedepankan, mesti penting, gitu aja. Tolong husnudzon, mesti penting. Ojo iki bahas opo, ora mlebu lah, males. Jangan gitu ya kan. Harus ini mesti penting ya gitu. Ini pasti penting kan gitu. Terus saya pelajari, saya hafalkan, saya pahami gitu ya. Terus demikian. Jangan sampean ranganggep iki apa terus enggak mau iki apa toh. Aku belajar maca enggak kayak gini, jangan gitu. Nanti karena betul waktu baca enggak bisa baca, kenapa? Karena ini mukadimah enggak diperhatikan. Ya kan? Ini kan semua mukadimah agar bisa membaca, bisa paham bacaan kan gitu ya. Memang gini caranya, ini masih perangkat-perangkatnya dulu. Yuk lanjut nomor 2. Nomor 2 baca atau yibi yuk. Bidatihi. Wa min anwa'il ma'rifati ad-dhamir mislu ana anta huwa al-alam mislu Muhammadun al-qadiratu ismul isyarati Ismul isyarati. mislu hada haulai al-ismul mausul mislu alladhina al-mu'arraf bi al mislu ar-rajulu al-asadu al-madinatu an-nahru Al-mudhafu ilal mu'arrafi bi al. al-mudhafu ila al-mu'arrafi bi al mislu kitabut talibi Suru surul hariqati al-munadal mahsuri ta'yinuhu. ta'yinu mislu ya munadil. Ya, itu ikhwah. Yang kedua juga di antara istilah yang penting yang sering dipakai ya, maka kita harus paham maksudnya apa. Yaitu istilah yang namanya al-ismul ma'rifah. Apa itu? Madalla ala muayyan bidzatih. Memang secara zatnya sudah muayyan. Itu namanya al-ismul ma'rifah. Disebutkan di sini isim ma'rifat ada berapa jamaah? 7. 7 itu diapakan 7? Ad-dhamir, al-alam, ismul isyarah, al-ismul mausul, al-mu'arrafu bi'al, al-mudhafu ila ma'rifatin, al-mudhafu ila ma'rifatin. 7
Al-munada al-maksudu ta'yinuhu. Nah itu nanti harus hafal macam-macam isim ma'rifat. 7 itu dihafalkan mesti. 7 dihafal. Jangan sampai nggak tahu. Misalkan hadza ismun aw ghairu ismin, ismun. Ma'rifah aw nakirah? Enggak tahu. Harus tahu itu ma'rifat. Gitu kan. Kenapa ma'rifat? Ismul isyarah. Ismul isyarah itu kan? Harus demikian ismul isyarah demikian. Oh itu ismul isyarah kan gitu. Nah. Itu mesti ingat itu. Ya namanya isim isyarah kan nunjuk. Namanya nunjuk harus jelas kan gitu. Hada thayyibi. Jangan hada thayyibi, bahaya. Kalau hada thayyibi berarti bukan orang berarti. Hada ma'un thayyib berarti. Nanti itu. 7 hafal semua toh? Apa kudune udah lancar itu di Mukhtarat ya kan? Dulu udah diajarkan kok bulan Agustus kayaknya ya, tahun lalu. Apa September? Nah, itu mesti dihafal itu 7 itu. Ad-dhamir, al-alam, ismul isyarah, al-ismul mausul, al-mu'arrafu bi'al, al-mudhafu ila ma'rifatin, terus al-munada al-maksudu ta'yinuhu, gitu ya. Dihafalkan itu. Jangan dianggap sia-sia menghafalkannya. Jangan wong babake pikiran aja ngono. Tapi kebaono dengan ini pikiran kita. Ini semuanya pikiran kita ya, gitu. Penuhi dengan ini penuh manfaat nanti gitu ya. Ini yang berguna. Jangan nanti aja ngapalkannya, jangan nanti. Sekarang udah harus hafal itu, gitu ya. Itu kan dipakai terus itu, mesti dipakai itu dihafalkan. Ya makanya memang belajar seperti ini, makanya beban memang bebannya memang berat karena suruh hafal, suruh faham, dan orang faham juga memang nggak bisa memang itu ya. Ya ini yang memang ya, tapi yang penting kan nggak ada yang sia-sia. Ini semua ilmun nafi. Ya, ilmun nafi. Ini manfaat, makanya kita mempelajarinya, menghafalkannya. Ini sebagai taqarruban ilallah, ya kan? Kita sebagai bentuk beribadah menyembah Allah, memperjuangkan ilmu, menerangi diri kita nanti untuk memahamkan orang itu kan. Demikian pahala semua kan itu nanti mencari pahala. Semua ada pahalanya. Sini domir, yang pertama domir. Domir beliau contohkan 3. Orang pertama ana, orang kedua anta, orang ketiga huwa. Ini yang mufrad mudzakkar ya toh. Ana, anta, huwa itu contohnya domir. Padahal domir ada banyak toh. Ada panjang dulu bahasan dalam kelas 1. Nah, ini memang hanya takrifun syari'un, memang hanya pengertian cepat aja kan gitu, nggak detail ya kan, nggak tafsil. Yang kedua alam, isim alam itu ma'rifat kan? Kenapa isim alam ma'rifat? Ya memang itu nama untuk mentakyin datnya, nama untuk mentakyin datnya. Misalkan Sugeng gitu. Sugeng itu artinya begini, bukan jelas.
Artinya nama Sugeng itu untuk mentakyin si bocah ini semenjak lahir sampai nanti meninggal. Itu takyinnya dengan nama Sugeng Widodo, no, kan gitu. Memang dari bayi udah untuk mentakyin ini bayi sok tekan berkembangnya, membutuhkan umur pro, membutuhkan ulung pur, alat timbuh, jenenge Sugeng Widodo. Untuk mentakyin, jangan salah maksud. Ya, itu udah mentakyin, jangan sampingnya pong Palembang jenenge Tamim. Nah, ini itu. Ini itu. Orang Palembang kan kamu kan? Namanya Tamim toh. Nah, yo kan gitu. Jadi kalau dipanggil Tamim kamu yang masuk, yang manggil. Siapa mana Tamim? Hadir gitu. Kenapa? Karena nama Tamim itu untuk mentakyin kamu sejak kamu masih baru lahir dulu sampai mati. Itu untuk mentakyin kamu dengan nama Tamim. Kamu rojul insan, ini rojul insan kan gitu. Tapi yang ditakyin dengan nama Tamim itu di sini kamu. Kan itu, ya kan itu. Makanya itu namanya al-ma'rifah. Memang itu udah untuk mentakyin kan itu. Kalau rojul kan belum mentakyin, mana zatnya itu belum jelas. Pokoknya bangsa manusia pokoknya kan itu kan. Dan laki-laki kan baru begitu. Kalau udah sebut Rian, sebut Zulfan itu namanya isim alam, al ismul ma'rifah ya kan itu. Makanya kalau bulpen nakiroh, kalau pilot ma'rifat. Kenapa? Karena nama bulpen. Sungai nakiroh, Bengawan Solo ma'rifat. Udah jelas takyinnya kan gitu. Rojul nakiroh, Sugeng Widodo ma'rifat kan gitu. Kota Madinah nakiroh, Sukoharjo ma'rifat itu kan. Udah takyin kan itu Sukoharjo ma'rifat gitu. Ya, itu alam. Nanti terus ilmu isyarah menunjukkan hadza, hadihi dan seterusnya ya. Hadza, hadihi, haulai, ya gitu. Ismul mausul aladzi, aladzani, aladzina gitu kan? Ya gitu ya, wah. Isim mausul nanti ada silah mausulnya. Terus al-mu'arrafu bi'al. Itu ar-rajulu, al-asadu, al-madinatu, an-nahru gitu. Terus al-mudhafu ila ma'rifatin. Kitabut talibi, kitabu hadza. Gitu kan? Kitabu Muhammadin, gitu toh? Kitabu Muhammadin itu makrifat nanti gitu. Kitabu Muhammadin kitab makrifat. Kenapa? Mudhaf ila ma'rifatin. Nah gitu. Kitabu hadza, kitabu talibi, kitabu Muhammadin, kitabi boleh. Ya, gitu toh. Juga termasuk ma'rifat munada al-maqsudu ta'yinuhu. Di dulu aku udah belajar macam-macam munada. Ya kan? Ada macam-macam munada, ada munada mufrad atau munada alam gitu. Ya Muhammadu. Itu kan? Ya Muhammadu. Ada munada mudhaf. Ya Abdullah. Itu kan ya Abdullah. Ada munada nakiroh, ya rojulan, ya rojulan, ya rojulan angkitni, ya rojulan angkitni, gitu kan? Berarti itu nakiroh. Makanya kalau kamu dengar harus menolong, ya rojulan tolonglah aku gitu. Kamu jangan nggak nolong, aku kan namaku Sugeng bukan rojul, jangan gitu. Wong itu yang
teriak banyak ya rojul itu nakiro. Tuh dia itu memang nggak melihat siapapun, tapi butuh pertolongan siapa yang mendengar teriakannya. Makanya pakai ya rojulan kan gitu. Tapi kalau ya rojulu itu berarti dia udah tahu orangnya. Ya rojul, karena namanya al-munada al-maksudu ta'inuhu. Jadi dia memandang ya rojulu kan gitu. Ya rojulu kan itu. Nah, demikian ya rojulu, ya rojulu. Nah, demikian kan manggil kan gitu. Ya rojulu demikian. Itu walaupun dia nakiroh tapi al-maksudu ta'inuhu. Maksudnya sudah ditakyin. Gitu. Ya, gitu. Itu namanya al-ismul ma'rifah ya. Jadi apa yang mungkin yang kita bahas ini ya kali ini ya, sampai situ dulu ya. Habis itu tapi dipahami ya, dihafalkan pokoknya. Hafal dengan baik ya. Itu nanti akan dipakai nanti. Dengan baik karena kok sekarang apal pasti pakai lupa. Ya itu memang harus betul-betul dihafalkan itu ya, betul-betul hafal demikian. Nanti dipakai itu. Dipakai pasti. Atau itu juga riyan itu, Yan, kalau kamu menjadi mubtada, kamu mesti ini makrifat, jelas kamu yang mana gitu ya nanti gitu. Itu. Harus jelas. Jangan saya masih umum. Kamu cari apa, Yan? Enggak tahu, pokoknya saya mencari sesuatu, jangan begitu, harus jelas. Apa yang aku cari Allah, harus begitu. Surga harus jelas, ya kan? Itu. Apa yang kamu cari? Aku mencari akhirat, kehidupan setelah kematian di sana yang bahagia gitu. Apa kamu percaya? Itu pasti harus begitu, harus jelas gitu, ya kan? Itu pasti ada kehidupan setelah kematian, itu pasti itu kan demikian. Apa kamu udah nyoba? Belum, kok percaya? Dalilnya jelas. Ya kan? Dalilnya jelas. Jangan nyoba yang kalau nyoba saya malah kehilangan kamu ya. Jangan nyoba mati loh Yan. Wah, saya mau nyoba mati mau membuktikan. Wah, saya malah kehilangan kamu. Kamu betul-betul nanti di sana hidup lagi tapi nggak bisa cerita di sini. Bablas. Ya mungkin semangat ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir kalami alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.